Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum atubu ilaih. Al-Fatihah ala man wa fi misli hadil jalsah wa ala man wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala man wa Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi wa ala man khususan sahibul kitab Habib Thaha bin Hasan As-Sagaf wa usulihim wa furu'ihim. أن الله يلي درجات في الجنة ويدعو عليهم من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani bi jahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita muliakan seluruh para habaib, para syarifah dimanapun berada, para alim ulama, guru agama, tokoh masyarakat, tetuha kita, hadirin hadirat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang hadir bersama kita Fadilatul Habib Zain bin Hamzah Al-Habsi, Habib Qasim bin Agil Al-Kaf, Habib Hasan bin Saleh Al-Hamid, dan Habib Ali Zain Al-Abidin Al-Jufri, dan habaib lainnya, Habib Hamzah bin Ahmad Sofyan Al-Idrus. Kemudian guru kita ada Guru Abdul Hadi, Guru Muhammad Nur, dan guru lainnya. Semuanya kita doakan para habaib kita, para guru-guru kita, dan semuanya kaum muslimin dan muslimat selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusannya, dan dimudahkan segala dakwah-dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa selalu kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan segala nikmatnya alhamdulillah malam hari ini kita dikumpulkan kembali di sini dalam rutinan kita setiap 2 minggu sekali pembacaan Maulid Simtud Durar. Dan juga malam ini kita bertepatan masih di bulan Dzulhijjah, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan bulan Dzulhijjah khususnya di malamnya dengan berbagai macam kebaikan. Dan juga sekedar mengingatkan kembali tanggal 8 dan tanggal 9 Dzulhijjah, kalau bisa kita usahakan puasa, jangan sampai kita lewatkan tanggal 8, tanggal 9 Dzulhijjah. Apalagi yang dari awal bulan Dzulhijjah sampai sekarang belum puasa, kesempatan tanggal 8 dan 9-nya kita puasa. Usahakan, tidak bisa tanggal 8, tanggal 9 aja. Ya. Kita usahakan karena pahalanya sangat luar biasa. Pahalanya siapa yang berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, semua dosanya akan dihapus setahun yang akan datang dan tahun sebelumnya. Tapi dosa-dosa kecil, dosa besar tanggung sendiri, tanggung jawab nanti. Perbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, panutan kita, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral hadirin hadirat rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian kita mengenai seputar tentang Maulid Simtud Durar. Pertemuan yang lalu kita sudah sama-sama menceritakan bagaimana sejarah dikarangnya atau ditulisnya Maulid Simtud Durar. Dan juga kita sudah menjelaskan bagaimana khasiat atau keutamaan-keutamaan di dalam membaca Maulid Simtud Durar.
Jadi keutamaannya sangat banyak sekali. Sudah kita sebutkan pertemuan yang lalu. Jadi Maulid Simtud Durar ini maulid yang sudah tersebar di seluruh pelosok daerah, bahkan seluruh penjuru dunia. Maulid ini sudah tersebar di seluruh penjuru dunia. Semua kaum muslimin, semua kaum muslimat, pecinta Maulid Nabi pasti di situ membaca Maulid Simtud Durar. Sebagaimana yang kita baca pertemuan yang lalu, kata Habib Ali, maulidi hadza karamatan lil mutaakhirin. Maulidku ini, kata Habib Ali, menjadi kemuliaan untuk orang-orang yang hidup di akhir zaman. Kita ini termasuk orang-orang yang hidup di akhir zaman. Kita bisa menjadi mulia, bisa dengan berkat kita membaca Maulid Simtud Durar. Kita hadir di majelis-majelis seperti ini menjadikan kita mulia. Kita orang-orang di akhir zaman ini tertinggal jauh dengan orang-orang dahulu, sangat jauh tertinggal. Baik dari segi ibadahnya, atau segi kebaikannya, atau segi apapun, tertinggal jauh sama orang-orang dahulu. Kita lihat orang-orang dahulu sholat malamnya bagaimana, sampai ribuan rakaat. Malamnya setiap malam menghatamkan Al-Quran, puasanya tidak ketinggalan. Orang-orang dahulu, kita tertinggal jauh. Tapi kita bisa mengejar mereka dengan berkat Maulid Simtud Durar. Kita baca Maulid Simtud Durar, insya Allah pelan-pelan kita dapat menyusul orang-orang terdahulu. Nah ini keutamaan daripada membaca Maulid Simtud Durar. Dan juga Maulid Simtud Durar ini termasuk maulid yang paling banyak dibaca di Indonesia. Yang paling banyak dibaca di Indonesia Maulid Simtud Durar, maulid yang kita baca tadi. Saking banyaknya yang baca maulid ini, banyak orang yang berijtihad macam-macam cara di dalam membaca Maulid Simtud Durar. Nah ini bagaimana cara yang benar di dalam membaca maulid. Nah ini yang akan kita kaji. Bagaimana cara membaca Maulid Simtud Durar dengan benar sesuai yang dikarang oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sesuai tata cara beliau membaca karangan beliau ini. Karena orang sekarang ini ketika membaca Maulid Simtud Durar itu lebih banyak qasidahnya daripada rawinya. Banyak qasidah, tidak masalah. Yang penting jangan meninggalkan rawi. Banyak qasidah masalah, tapi qasidahnya juga jangan asal-asalan. Qasidah yang pilihan, qasidah yang di dalamnya memuji Nabi Muhammad. Dan juga kalau bisa qasidahnya itu pengarangnya jelas. Karena banyak sekarang qasidah-qasidah yang update. Jadi kalau bisa, apalagi yang kita baca ini adalah Maulid baginda Nabi Muhammad. Jadi rawinya jangan sampai tidak dibaca. Gara-gara qasidah lalu rawi tidak dibaca. Nah ini salah. Karena inti daripada pembacaan maulid itu di rawi itu. Inti daripada pembacaan maulid ada di rawi tersebut. Karena di rawi itu di situ yang ditulis dan dikarang oleh orang yang sudah ada hubungan dengan Nabi Muhammad. Jadi yang sudah ada hubungan dengan Nabi Muhammad itu rawinya. Adapun qasidahnya itu tambahan saja, tambahan untuk memuji Nabi Muhammad. Jadi jangan sampai kita meninggalkan rawi, khusus di dalam majelis maulid, majelis seperti ini. Majelis seperti ini ya, majelisnya Habib Zain, majelis maulid juga, majelisnya Guru Hadi. Jangan sampai ketinggalan rawi gara-gara qasidah lalu meninggalkan rawi. Tapi beda hal kalau acara tasyakuran seperti tasmiyahan. Itu kan acara tasmiyahan, cuman dirangkai dengan pembacaan maulid. Kalau mau menyingkat rawi tidak masalah, karena adalah acaranya tasmiyah, cuman dirangkai dengan pembacaan
pembacaan maulid. Tapi lebih bagus dibaca. Tapi kalau cara Guru Hadi lebih bagus lagi. Beliau kelihatannya menyingkat maulid, menyingkat rawi, tapi ketika qasidah dibacakan beliau tetap baca. Beliau baca sendiri. Artinya tetap tidak meninggalkan rawi itu. Nah, saya juga dapat pengalaman ketika di pondok di Pamangkih. Ketika itu saya mengantar guru saya di dalam acara Maulid Nabi. Kemudian ketika sampai di tempat acara, ketika itu maulid yang dibaca adalah Maulid Ad-Dibai. Karena di Pamangkih itu yang di kampung-kampungnya masih rata-rata yang dibaca adalah Maulid Ad-Diba. Ketika itu orang yang membaca Maulid Ad-Diba itu rawinya diputus-putus, artinya tidak lengkap bacaan rawinya. Nah, kemudian guru saya ini perintahkan yang kurang tadi baca sendiri. Apa pasal-pasal yang kurang tadi dibaca. Mungkin kata guru saya, mungkin mereka tidak mengetahui karena inti daripada maulid adalah rawi itu. Dan juga di bulan maulid jangan sampai kita tinggalkan rawi. Dan juga di dalam rawi tersebut terdapat doa yang luar biasa. Habib Ali mengatakan, "Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bi." Salawat, dengan salawat itu ruhnya orang yang berselawat bersambung dengan Nabi Muhammad. Jadi sayang kalau rawi itu kita tinggalkan. Dan Maulid Simtud Durar ini sudah mendapat bisyarah langsung dari Nabi Muhammad. Sampean tidak percaya tidak masalah, boleh. Tidak percaya karena ini bukan rukun iman. Tapi kalau kami pribadi, saya meyakini bahwa Maulid Simtud Durar ini luar biasa, karomahnya luar biasa. Karena yang menceritakan adalah orang-orang soleh semua, wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya, apalagi setiap malam kita membacakan maulid, harus kita meyakini bahwa Maulid Simtud Durar ini adalah maulid yang sangat luar biasa. Dan sudah tertulis di dalam kitab ini. Jadi tidak sembarangan. Jadi kembali lagi, di dalam membaca Maulid Simtud Durar khususnya juga kita harus mengetahui tata caranya, harus mengetahui adab-adab di dalam membaca Maulid. Di sini yang akan kita kaji. Jadi ketika kita membaca Maulid Simtud Durar, kita mulai dengan Fatihah. Fatihah tawassul kepada orang-orang terdahulu, khususnya yang bersanad dengan Habib Ali ini, yang mengarang kitab Maulid Simtud Durar. Sebagaimana yang dilakukan oleh guru-guru kita, dan juga di sini sebelum kita mulai Maulid Simtud Durar, kita memulai dengan tawassul. Fatihah kita hadiahkan kepada orang-orang yang terdahulu, khususnya kepada pengarang Maulid Simtud Durar. Kemudian setelah Fatihah baru kita membaca Ya Rabbi Sholli ala Muhammad, Ya Rabbi Sholli alaihi wasallim, atau ada tambahannya Faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wasallimu taslima Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jadi setelah Fatihah baru Ya Rabbi Sholli ala Muhammad. Jadi Ya Rabbi Sholli ala Muhammad ini ada dua.
ada dua pasal. Ketika di bulan Maulid dibaca yang malaha fil ufki nuru kaukab, itu ketika di bulan Maulid. Habib Toha bin Hasan Assegaf beliau mengatakan ketika khusus di bulan Maulid yang dibaca adalah ya Rabbi sholli ala Muhammad malaha fil ufki nuru kaukab, itu di bulan Maulid. Adapun di bulan lain yang dibaca adalah asyrafi badrin fil kauni asyraf. Kemudian setelah ya Rabbi sholli ala Muhammad baru membaca ayat-ayat Al-Quran. Itu diantaranya ada inna fatahna laka fatham mubina, atau langsung laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nah, itu setelah membaca ya Rabbi sholli ala Muhammad, atau ayat-ayat apa saja yang bersangkut paut dengan Nabi Muhammad. Kemudian setelah itu baru masuk pasal yang pertama, alhamdulillahil qawiyyu sultanuh. Kemudian pasal berikutnya lagi terus sampai mahallul qiyam. Nah, itu dari pasal pertama sampai mahallul qiyam jangan sampai kita tidak membaca rawi itu. Dari pasal pertama sampai mahallul qiyam usahakan jangan kita lewatkan rawinya itu. Kemudian setelah mahallul qiyam baru wahina baroza. Nah, wahina baroza juga kita baca. Jangan sampai kita lewatkan wahina baroza. Khususnya di bulan Maulid, karena maulidnya maulid Nabi itu terdapat di wahina baroza. Kisahnya terdapat di wahina baroza ila akhir. Kemudian setelah itu, setelah wahina baroza, Habib Toha bin Hasan Assegaf mengatakan boleh kita lewatkan karena di situ menceritakan sirah-sirah Nabi. Langsung di pasal terakhir walaqadit tasoffa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlaq. Nah, kalau walaqadit tasoffa ini mengisahkan tentang sifat Nabi, akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu urutan di dalam membaca Maulid Simtud Duror. Nanti kita akan menerjemahkan kalimat per kalimat daripada rawi dari awal sampai akhir insyaallah. Kemudian setelah walaqadita sofa mau diselangi dengan qasidah silahkan. Kemudian setelah itu ditutup dengan doa. Jadi itu tata cara urutan di dalam membaca Maulid Simtud Duror yang langsung diajari oleh murid Habib Ali, yaitu Habib Toha bin Hasan Assegaf. Dan juga di sini disebutkan Habib Ali mengatakan ajastukum wa auladukum fi qiraatil maulid wa hifdzuhu wa kitabatuhu. Beliau Habib Ali mengijazahkan kepada kalian yang mendengar, mengijazahkan kepada anak-anak kalian di dalam membaca maulid, baik itu menghafalnya ataupun menulisnya. Jadi artinya tidak perlu kita pakai sanad lewat guru lebih bagus, tapi ini langsung Habib Ali yang mengijazahkan. Jadi Maulid Simtud Duror ini jangan sembarangan kita, ada etikanya, ada adab-adabnya di dalam membaca Maulid, khususnya bagi biasanya ibu-ibu sholawatan. Biasanya ibu-ibu sholawatan ini kebanyakan qasidah
lalu meninggalkan rawi. Nah, ini tidak bisa kita rubah karena namanya aja sholawatan, yasinan, berarti yang dibaca sholawat, yang dibaca adalah maulid. Jadi jangan sampai meninggalkan rawi. Kalau memang mau lebih banyak qasidah, ada perwakilan satu yang baca rawi, itu sudah paling mentok. Kalau ingin baca banyak qasidahnya, rawinya ada perwakilan satu yang membaca. Itu diantara seputar tentang Maulid Simtud Duror. Insyaallah kita pertemuan yang akan datang kita masuk ke pasal Ya Rabbi Sholli ala Muhammad ma'ala hafil ufki nuru kaukab. Insyaallah kita nanti akan terjemahkan. Mudah-mudahan pertemuan ini, perkumpulan ini dinazroh oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan daripada sahibul maulid Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Mudah-mudahan sampai wusul kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja dari saya. Mungkin kita tahlil sedikit, kita hadiahkan kepada